A few moments later. Di sini saya meminta izin untuk mengambil waktu sebentar sesi wawancara tentang tawuran antar pelajar yang terjadi belakangan ini. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu ya, bagaimana pendapat Ibu mengenai peristiwa tawuran yang terjadi belakangan ini? Ya, itu perbuatan yang tidak bermoral lah kalau meributkan, merugikan masyarakat ya, seperti lempar-lemparan, pukul-pukulan, kan merasa masyarakat merasa dirugikan kalau itu ribut. Kalau itu aja lah. Yang kedua, bagaimana, apakah Ibu punya anak yang berusia remaja? Bagaimana cara Ibu mencegah agar tidak ikut dalam peristiwa tersebut? Ya, kita ngasih gambaran sama anak, asal jangan ikut-ikut campur mengenai ya inilah tawuran ini, kan nggak bagus ya kan. Makanya kita harus bicara baik-baik sama anak. Kalau nggak ikut kita bicara, nanti dia ikut-ikutan pula kan. Ya supaya mencegah keributan ya kita harus mendidik dia yang benar lah. Itu aja Ibu. Selamat pagi Bu, saya Psipo Japutra dari kelas D Gulier 2022. Apa pendapat Ibu mengenai pasal atau undang-undang pemerintah yang saat ini dinilai kurang efektif menangani masalah tawuran yang sering terjadi? Hukuman yang diberikan kurang memberikan efek jerah. Seharusnya dibuat undang-undang baru yang mengatur tentang penjara anak di bawah umur sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Baik, terima kasih Bu. Bu pernah mendengar tentang peristiwa tawuran yang terjadi belakangan ini? Pernah dan mendengar tawuran antar pelajar Kalau boleh tahu di mana itu, Bu? di Medan. Dan di mana lagi Ibu pernah mendengar peristiwa tawurannya? Pernah saya mendengar di Tanjung dan Kota Lumpakan. Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Ciputra dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin bertanya Bu mengenai tawuran yang sering terjadi belakangan ini. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai terjadinya tawuran antar pelajar dan atau lingkungan sekitar? Kalau menurut saya tawuran itu tidak baik ya dilakukan, dan sebaiknya jangan sampai dilakukan lah ya kan. Apalagi kan anak sekolah itu seharusnya belajar ya, bukan malah bersikap yang tidak baik itu kan. Apalagi dia anak SMA ya, nanti ditiru sama adik-adiknya ya kan, yang SD, SMP kan. Jadi kalau bisa jangan dilakukan lah tawuran-tawuran seperti itu. Tidak ada gunanya, nggak ada hasilnya juga, nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena bisa merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Apakah Ibu mempunyai seorang anak yang masih bersekolah atau remaja? Nah, jika bagaimana cara Ibu untuk mencegah anak Ibu agar tidak ikut-ikutan tawuran? Kalau saya ya sebagai orang tua, sebenarnya untuk mendidik anak itu tidak mudah ya, tidak mudah, apalagi di zaman sekarang ini kan zaman yang semakin canggih lah ya kan, modern kan. Jadi dia sudah bisa melihat di sosmed misalnya, di YouTube gitu, apa aja yang terjadi di dunia gitu, bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia ya kan. Jadi mungkin sebagai orang tua untuk mendidik anak itu tidak mudah, tapi saya sebagai orang tua akan mengajarkan anak saya dari sejak kecil supaya berbicara itu yang sopan, ya berbuat yang baik juga, tidak boleh kasar kepada yang lebih tua, kepada siapapun tidak boleh kasar ya kan. Karena nanti dampaknya sampai dia besar dia bisa menjadi anak yang kasar ya kan. Jadi mulai kecil diajarkan dia untuk bersikap yang sopan kepada siapapun, ucapannya pun harus dia bisa berkata-kata dengan bahasa yang baik lah gitu.
tidak mudah mengikuti yang tidak baik. Boleh berteman dengan siapa saja, tapi sikap yang tidak baik jangan sampai ditiru. Ya, seperti itulah. Mudah-mudahanlah saya bisa mendidik anak saya menjadi anak yang baik lah nanti. Terima kasih Bu atas jawaban mengenai tawurannya. Perkenalkan, nama saya Elisa Sunarti Manurung. Saya dari Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mewawancarai saudari Mona tentang beberapa peristiwa tawuran yang terjadi belakangan ini. Salah satu dari pertanyaan saya yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai peristiwa tawuran yang terjadi belakangan ini? Menurut saya, tawuran adalah salah satu contoh tindakan yang tidak baik dan juga banyak masyarakat yang tidak menyukai peristiwa ini. Biasanya peristiwa dari tawuran menyebabkan korban jiwa, yaitu biasanya terkena bacokan dan juga senjata tajam. Dan juga penyebab tawuran ini biasanya minimnya pengawasan dari orang tua dan juga terkena pergaulan bebas. Sekian dari pendapat saya tentang tawuran. Terima kasih atas pendapat dari saudari Mona. Sekian.